Selamat siang sahabat pendidikan, teman BPMP Bengkulu yang ada dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa lagi bersama podcast BPMP Bengkulu. Adapun pada tema kita siang ini kita akan bicara tentang adaptasi budaya. Namun sebelum kita bicara tentang tema kita tentang adaptasi budaya, sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Host saya kali ini adalah saya sendiri Pak Ismail, kemudian dua narasumber saya itu Bapak Putra dari Sumatera Barat, kemudian Bapak Sutama berasal dari Jawa. Nah, di dalam kita melakukan suatu kegiatan, tentu adaptasi budaya itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sehari. Nah, pada kali ini saya akan bicara dengan dua narasumber saya yang cukup berkompeten di dalam hal ini. Yang pertama mungkin saya akan tanyakan kepada Pak Tama gitu, maaf Pak, Bapak berasal dari Jawa gitu Pak. Betul. Nah, ketika Bapak sampai ke sini ini bagaimana menurut Bapak pertama kali seperti itu? Oke, ya. Kalau ingat datang pertama ke Bengkulu, saya malu sendiri. Kenapa? Dalam bayangan saya dulu Bengkulu itu jauh gitu. Sehingga saya datang ke Bengkulu itu di Kepayang waktu itu, tasnya setinggi ini. Isinya apa? Mulai dari spray, sarung bantal, rinso, susu, kelambu, selimut, ada semua di situ. Dianggap terisolir ya Pak ya? Dianggapnya Bengkulu itu sangat terjauh gitu. Ya begitu. Jadi gitu pertama kali Bapak datang ke Bengkulu ya Pak. Jadi semua barang-barang harus dibawa ke semua Bawa gitu. semuanya. Kalau Pak Putra gimana nih? Karena kan antara budaya kan kalau Pak Utama tadi kan dari Jawa mungkin agak beda gitu budayanya dengan budaya di sini. Bapak dari Sumatera Barat ketika Bapak datang ke sini gimana tuh pertama kalinya seperti itu? Ya, memang saya ini dari Sumatera Barat itu identik dengan selera. Jadi selera Sumatera Barat atau Minang itu dengan Bengkulu jauh berbeda. Bahwa orang Minang itu sukanya yang pedas, nyampe di sini manis-manis Pak. Cuman yang saya lihat itu bukan makanan aja yang manis, juga penduduknya juga ada yang manis-manis itu. Oh manis-manis ya Pak ya? Iya ya, betul sekali kalau. Jadi sehingga apa? Ketika meresapi makanan yang manis, tapi ketika sudah berkeliling jadi betah melihat yang indah-indahnya begitu. Oh jadi kalau Pak Supama tadi membawa semua barang-barang, kalau Bapak di sini beda, manis gitu ya Pak? Iya manis. Nah kira-kira ketika kita sudah tinggal di sini, kira-kira ada nggak gitu benturan? Mungkin saya tanya dulu nih Pak Tama nih, ada nggak kira-kira benturan antara budaya Bapak dengan budaya lokal di sini? Mungkin ada gambaran yang bisa Bapak sampaikan? Banyak ya. Saya kan datang pertama dari Jogja itu sebagai guru. Oh, gitu. Guru diploma bantuan presiden. Kalau sapi ada nomor kupingnya. Oh gitu ya. Tapi kalau guru nggak ada. Iya gimana Pak? Oke. Pak? Pertama kali ngajar di Kepayang waktu itu. Sangat beda dengan di Jogja. Kalau namanya di Jogja mau kencing izin pipis saja ditahan ya. Tapi kalau di Kepayang dulu satu kelas itu berapa orang aja yang izin untuk keluar, izinnya apa? Ke toilet. Tapi 10 menit, 20 menit belum tentu balik itu. Kalau dilihat ternyata ngobrol di toilet dengan kawan. Gitu. Jadi toilet itu jadi dijadikan ajang obrolan anak-anak gitu Pak. Ya, Oh gitu. jadi sebagai guru yang pertama kali datang ke Bengkulu waktu itu merasa seperti dihina gitu. Ya mungkin maaf ya Pak kalau budaya Jawa itu penuh dengan pakewu seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi lama-lama enjoy juga. Oh, enjoy ya. Kalau menurut Pak Putra gimana tuh hal yang ada nggak kira-kira benturan budaya ketika Bapak datang ke sini? Ya, saya ke sini itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Sebenarnya secara budaya itu hampir sama. Cuman saya yang setelah 10 tahun yang lewat ke sini lagi pada saat ini, yang bingung itu saya menghafal persimpangan. Karena hampir semua persimpangan di Bengkulu ini sama. Semuanya ada tugu, saya nggak tahu namanya apa, Tabot,
Itu semuanya Hafal, pada hafal, punya. Pak, ya? Jadi itu yang menghafal. Sehingga saya berdua dengan kawan itu pada bingung. Ini benar gak simpangnya ini? Lewatin aja lah pokoknya. Yang jelas kita nggak pernah nyasar di kota gitu Oh aja. gitu ya Pak. Ya, jadi kalau saya tangkap dari dua narasumber ini ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau Pak Tama tadi bilangnya ada sesuatu yang beda gitu di dalam misalnya cara pakunya ya Pak ya. Tapi kalau Pak Putra ini beda lagi. Beliau ini banyak simpangan seperti itu. Itu yang menjadi suatu sesuatu yang menjadi benturan daripada ini. Ya, Mungkin simpangnya sama, ada simpangnya apapun itu sama ya, semuanya. Pak, ya. Jadi Karena susah. ada logo itu ya Pak ya. Ya, susah menghafalnya. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa nggak terlalu tajam ya, nggak terlalu signifikan ya Pak kalau benturan budayanya. Nah, kira-kira hal yang unik apa? Ya, kalau di Bengkulu yang unik bagi saya, secara budaya sih hampir sama ya. Yang unik itu kalau belanja di pasar tuh murah. Itu yang unik. Sehingga apa? Akhirnya naluri saya memasak itu jadi lebih sering untuk memasak setiap hari. Iya. Dan malas Pak Ismail itu malas saya untuk membeli makanan di luar. Oh, lebih gitu. enak memasak gitu kan. Iya. Jadi pemirsa, Pak Putra ini hobi masak kalau di sini seperti itu. Kalau Pak Tama gimana sebelum kita akhiri daripada podcast kita hari ini? Kalau lama-lama dinikmati hidup di Bengkulu itu enak, Pak. Oh, gitu. Ya, nggak pakai rikuh pekewoh ya, bebas gitu ya. Apa yang misalnya kita nggak suka ya terus terang orang tuh bilang nggak suka, nggak menyimpan apa ya. Yang ngeringkel gitu ya Pak. Ya. Oke. Jadi terbuka gitu ya. Oke. Gitu Pak. Oke, kita tadi sudah mendengarkan beberapa perbincangan kita bersama dua narasumber. Mungkin di akhir ini kalau kita simpulkan bahwa ternyata banyak orang yang benturan budaya itu tidak ada sama sekali ketika kita mendatangi suatu wilayah. Nah, untuk mengakhiri daripada podcast kita hari ini, kepada narasumber Pak Utama, kemudian Pak Putra, terima kasih banyak. Ya, Dan sama-sama. kepada semua sahabat pendidikan teman BPMP, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.